أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru dari kitab Tamhidul Bidayah lil Badi'in fi Ilmi Riwayah. Itu kitab karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Fairuz Al-Indonusi wafaqahullah, yaitu seputar ilmu mustalah hadis bagi para pemula yang masih keberatan untuk memahami matan Al-Baiquniyah yang beliau ambil dari kitab-kitab para ulama terdahulu, seperti kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, rahmatullah alaihim ajma'in, dan juga yang lainnya. Kata beliau di sini, faslun, pasal yang baru, Alfadul Jarhi wa Ta'dil. Halaman 46, halaman 46 itu, bawah itu, faslun, Alfadu al-Jarhi wa Ta'dil. Lafaz-lafaz, nah barakallahu fikum, disimak berdua kalau enggak ada, biar nanti tahu. Lafaz-lafaz al-jarh wa ta'dil. Lafaz-lafaz mengenai jarh wa ta'dil. Jarh itu mengkritik, ta'dil itu apa? Memberikan rekomendasi. Lafaznya apa saja? Terkadang lafaznya nanti ada dajjal. Jangan kaget antum kalau membaca dajjal itu. Karena dajjal itu bukan apa? Bukan dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti, bukan. Dajjal itu kadzdzab artinya. Kalau salah ya. Nah, terkadang juga muncul apa? Imamun fis sunnah dhaifun fil hadis. Dia imam dalam masalah sunnah, tapi dalam masalah hadis lemah dia. Itu juga enggak masalah juga. Paham ya? Masalah hadis dia lemah, tapi kalau masalah as-sunnah dia imamnya, gitu loh. Nanti ada seperti itu. Kita lihat. Kata beliau, faslun alfadul jarh wa ta'dil. Lafaz-lafaz seputar jarh wa ta'dil. Alfadut ta'dil maratib. Lafaz-lafaz mengenai ta'dil. Ta'dil berarti memberikan apa? Rekomendasi atau pujian. Maratib itu bertingkat-tingkat. Lafaz-lafaz ta'dil bertingkat-tingkat. A'lah yang paling tingginya siqatun. Nah, yang paling tinggi adalah siqah. Au mutskin. Siqah itu orang yang terpercaya, perawi yang terpercaya. Mutskin itu yang sangat kuat hafalannya. Kuat mutskin. Mutskin itu masalah kalau dia ngambil dari gurunya kok haddatsana Mahmud, ketika menyampaikan juga apa? Haddatsana Mahmud. Apa maksudnya? Seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya sabtun. Kokoh juga. Au hujjah, atau sebagai hujjah dia. Au adlun hafidun. Adlun itu memiliki sifat adalah, hafid ma'ruf, penghafal. Au dhabit, cermat teliti hafalannya. Paham ya? Wal istiqah maratib. Untuk siqah sendiri pun bertingkat-tingkat. Siqatun siqah, siqatun hafid. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, siqatun mutskin. Paham maksudnya ya? Seperti itu maksudnya. Ini lafaz-lafaz ta'dil, memberikan rekomendasi atau pujian terhadap apa? Seorang perawi. Itu bermacam-macam. Kita lihat tingkatan yang kedua. Ini tingkatan yang pertama tadi selesai ya. Siqah, mutskin, sabtun, hujjah, adlun, hafidun, dhabitun. Itu termasuk apa? Ta'dil yang paling tinggi sudah. Kalau seorang perawi sudah dita'dil dengan siqah, sabtun, hafidun, hujjah, itu berarti ta'dilnya sudah tinggi. Rekomendasinya sudah tingkatan tinggi itu. Tingkatan yang kedua, ar-rutbah ats-tsaniyah, tingkat yang kedua, shadukun. Shaduk itu orang yang senantiasa jujur. Dia jujur. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti suatu ketika enggak pernah bohong itu, ya, cuman dia ma'ruf dengan apa? Sifat yang jujur, shaduk. Al-mahallu sidq, atau dia bisa jadikan patokan orang yang jujur. Kejujuran itu ada pada orang tersebut. Nah, aula ba'sa bihi, atau enggak masalah diambil riwayatnya. Aula sabi ba'sun, atau tidak ada masalah kalau diambil riwayatnya. Ini sekedar lafaz ya ini ya. Lafaz ini walaupun kelihatannya seperti ini, ada maknanya. La ba'sa bihi aw laisa bihi ba'sun itu artinya sama. Maksudnya apa? Maksudnya itu boleh diambil riwayatnya itu loh. Riwayatnya enggak masalah diambil gitu loh. Paham belum? Tapi kalau yang pertama kan jelas, siqatun, hafidun, mutskinun, enggak ada iskal lagi sudah. Mahfum insyaallah Abdullah? Mahfum? Ayo na'am. Yang ketiga, salisa, syaikhun ini. Syekh dia. Fayuktab haditsu wa yudhar fihi. Ini lafaz yang ketiga nih. Kalau seorang perawi digelari syekhun. Syekh ini orang perawi dikatakan apa? Syekhun, dia seorang syekh. Seorang syekh yang fayuktab haditsu. Hadisnya boleh ditulis. Tapi apa? Wa yudhar fihi. Perlu dicek ulang lagi. Teliti lagi. Karena khawatirnya nanti
Khawatirnya nanti dhaif atau khawatir yang lainnya. Paham maksudnya nih? Paham maksudnya? Nah. Ar-rabi' yang keempat, salihul hadis. Hadisnya layak untuk diterima atau diriwayatkan. Nah, yuktab hadithu lil i'tibar. Hadisnya boleh ditulis, boleh diambil lil i'tibar untuk jadikan bahan pertimbangan. I'tibar itu bahan pertimbangan. Jadikan bahan pertimbangan, diteliti ulang, diperhatikan kembali gitu loh. Paham belum? Nah, kalau lafaz salihul hadis. Dan haddatsana fulan. Nah, fulan ini salihul hadis. Si fulan ini hadisnya boleh ditulis, boleh diambil. Nah, sebagai apa? Bahan pertimbangan atau dicek ulang juga. Apa maksudnya itu? Nah, wa kana Ibnu Mahdi rubama jara dzikra ar-rajuli fihi dha'fun wa huwa saduqun fayaqul salih hadis. Dan dahulu Ibnu Mahdi, wallahu alam, Ibnu Mahdi itu kalau tidak salah Abdurrahman bin Mahdi ya. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, beliau dahulu terkadang beliau menyengaja menyebutkan seorang perawi yang fihi dha'fun, perawi yang dia itu lemah. Padahal wa wasaduq, padahal dia saduq. Nah, fayaqul, kemudian dia mengatakan salihul hadis. Perawi ini yang saduq ini salihul hadis. Hadisnya boleh diambil. Paham ya? Sebagai bahan pertimbangan atau barakallahu fikum nanti diteliti lagi. Paham belum? Seperti itu. Wa qaulul ulama, ada pun ucapan ulama, fulanun la a'lam bi ba'san. Nah, au muqaribul hadis duna qaulihim la ba'sa bihi. Dan ucapan ulama, ini tingkatan yang keempat ya, masih dalam tingkatan yang keempat itu adalah ucapan ulama juga, fulanun la a'lam bihi ba'san. Si fulan itu aku tidak mengetahui ada masalah dalam hadisnya. Berarti boleh diambil hadisnya itu ya. Belum? Seperti itu. Au muqaribul hadis, atau dia itu barakallahu fikum hadisnya mendekati pada kebenaran. Maksudnya itu boleh juga diambil hadisnya. Duna qaulihim, ini bukan seperti ucapan mereka juga la ba'sa bihi. Karena kita lewati kan la ba'sa bihi tingkatan berapa tadi? 2. Belum. Jadi la ba'sa bihi dengan fulanun la a'lam bihi ba'san, sudah beda itu. Kalau la ba'sa bihi tingkatan yang kedua tadi kan? Kalau yang ini fulanun la a'lam bihi ba'san. Si fulan aku tidak mengetahui ada masalah dalam hadisnya. Berdasarkan pengetahuan orang yang menta'dil tadi, mungkin kalau orang lain lagi hukumannya. Lain lagi juga menghukuminya. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa amma alfadul jarah ini. Adapun lafaz jarah kritikan, menjarah, mengkritik, famaratib juga bertingkat-tingkat. Ulaha yang paling pertamanya layyinul hadis. Layyinul hadis ini masih mending. Hadisnya itu layyin. Layyin itu maksudnya itu sangat lembut dan halus. Jadi kurang kuat hadisnya itu. Tapi masih bisa jadikan penguat untuk yang lainnya gitu loh. Fayuktab haditsu ya kan, ditulis hadisnya. Wa yungdar fihi i'tibaran, dan dicek lagi, dilihat lagi sebagai bahan pertimbangan. Paham belum? Layyinul hadis itu masih bisa. Mungkin penguat, mutaba'ah ya enggak? Untuk mutaba'ah penguat. Barakallahu fikum. Paham maksudnya nih? Ini yang jarah ini ya, layyinul hadis masih mending. Qala Ad-Daruqutni, idza qult layyinun lam yakun saqitan matrukul hadis ini. Masyaallah. Kalau aku mengatakan layyin, si fulan ini, perawi ini, layyinul hadis, layyin hadisnya, lam yakun saqitan, ini bukan berarti dia itu gugur. Matrukul hadis. Nah, matrukul hadis kemudian dia gugur dan ditolak, ditinggalkan hadisnya. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya apa? Bisa dipakai untuk penguat gitu loh. Walakin majruhan bisyai'in la yusqit 'anil adalah. Tapi orang tadi itu ketika dibilang si fulan layyinul hadis, itu bukan berarti dia tuh hadisnya tinggalkan, enggak. Paham ya? Cuman dia itu majruh. Apa majruh? Sudah ada kritikan itu loh. Dia terjarah dia. Dijarah dengan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak sampai la yusqit 'anil adalah. Tidak sampai menggugurkan atau menghilangkan sifat adalahnya. Paham belum ini? Paham belum nih Ibrahim? Jadi kalau Imam Daruqutni mengatakan si fulan layyinul hadis, apakah hadisnya dibuang atau masih bisa diterima? Masih bisa diterima sebagai apa? Sebagai bahan pertimbangan atau penguat yang lainnya gitu loh. Paham maksudnya nih? Na'am. Saniha, ini yang kedua, tingkatan yang kedua, laisa bil qawi. Ini bedakan, nanti ada laisa bil qawi, ada juga laisa bi qawiyyin. Mirip enggak itu kira-kira Husain? Laisa bil qawiyyi
dengan laisa biqawiyyin, mirip enggak? Mirip. Yang pertama ada al, bedakan ya. Laisa bil qawiyyi, yang kedua nanti laisa biqawiyyin. Nah, kita lihat sekarang yang ada alnya. Saniyah yang kedua laisa bil qawiyyi. Fayuktab hadithu, hadisnya masih boleh ditulis. Illa annahu duna layyin. Hanya saja dia tingkatannya di bawah layyin tadi itu. Paham belum? Layyinan tingkatan apa? Jarah yang pertama tadi, masih mending bisa dikatakan. Ini pun laisa bil qawiyyi, alnya al istighraqiyah. Alnya apa? Al istighraqiyah maksudnya apa? Yang ditiadakan kekuatan yang sempurna. Jadi perawi ini tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Berarti dia punya kekuatan enggak kira-kira? Punya enggak? Cuma tidak sempurna. Itu pahami baik-baik bedanya. Kalau laisa bil qawiyyi, maksudnya si fulan ini perawi ini dia tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Alnya al-istighraqiyah. Jadi kekuatan yang sempurna dia enggak punya. Tapi punya enggak kekuatan? Punya enggak tapi? Punya, tapi enggak sempurna gitu loh. Kalau kekuatannya ada cuma enggak sempurna. Oleh karena itu dipakai untuk menguatkan sebagai penguat. Fayuktab hadithu. Hadisnya masih boleh ditulis. Illa annahu duna layyin. Hanya saja tingkatan dia di bawah layyin tadi itu. Layyinan di atas tadi. Mahfum ya insyaallah ya? Mahfum insyaallah? Isa? Ewa. Sekarang salisha, yang ketiganya dhaiful hadis ini. Si fulan dhaiful hadis. Si fulan tuh dhaif hadisnya. Periwayatannya dhaif, lemah hadisnya. Wa huwa duna tsani, ini juga di bawah yang kedua. La yutrah. Tidak ditinggalkan, tidak dilemparkan, bal yu'tabaru bihi, bahkan dijadikan bahan pertimbangan atau terkadang dianggap. Karena dhaiful hadis itu macam-macam gitu loh. Perawi yang lemah hadisnya itu macam-macam, lemah sekali atau lemahnya ringan gitu loh. Kalau lemahnya benar-benar dhaifun jiddan, sudah lemah sudah parah, itu enggak bisa lagi dijadikan penguat. Tapi kalau dhaifnya ringan, bisa jadikan apa? Penguat. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, Rabi'ah yang keempat laisa biqawiyyin. Ini beda lagi dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua laisa bil qawiyyi, ini yang keempat laisa biqawiyyin. Kalau ini yang ditiadakan semuanya. Paham ya? Maksudnya perawi tersebut benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali. Enggak sempurna, tidak pula yang tidak sempurna. Maksudnya benar-benar enggak punya kekuatan dalam hadis. Sehingga hadisnya apa? Mungkar, kita lihat. Au mungkarul hadis ya kan, atau hadisnya mungkar. Ditolak, dihindari, dibuang. Au matrukul hadis, atau hadisnya dibuang. Au dhahibul hadis, atau hadisnya pergi hilang. Au kadzdzab, atau pendusta. Fa huwa la yuktab haditsu. Yang keempat ini enggak boleh ditulis hadisnya, enggak boleh diambil hadisnya. Paham maksudnya? Enggak boleh diambil hadisnya. Yang keempat ini laisa biqawiyyin. Si perawi tersebut tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kalau yang nomor dua tadi laisa bil qawiyyi, perawi tersebut tidak memiliki apa? Kekuatan yang sempurna. Itu bedanya. Kekuatan ada cuma enggak sempurna. Oleh karena itu masih bisa sebagai penyempurna atau penguat yang lainnya atau dikuatkan. Apa maksudnya ya? Tapi kalau yang keempat ini laisa biqawiyyin, benar-benar enggak punya kekuatan sama sekali dalam masalah hadis. Lemah dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga hadisnya apa? Sehingga dihukumi mungkarul hadis. Nyawa, dihukumi juga kadzdzab. Masuk juga dalam keempat tingkatannya ya. Kadzdzab juga masuk, gitu. Jadi yang keempat ini laisa biqawiyyin, atau mungkarul hadis, atau matrukul hadis, atau dhahibul hadis, atau kadzdzab, ini semuanya jarah yang sangat parah ini. Jadi kalau seorang perawi sudah kadzdzab itu enggak akan terima sudah. Paham belum? Kalau perawi sudah mungkarul hadis enggak terima. Apa maksudnya ya? Kalau perawi kalau sudah matrukul hadis enggak terima juga. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik tingkatan tadi itu. Mahfum salah ya? Kalau tingkatan yang pertama tadi apa? Layyin. Layyinul hadis itu masih bisa. Masih bisa diterima. Karena apa? Karena ucapan layyinul hadis itu tidak sampai menggugurkan atau menghilangkan sifat adalahnya. Sehingga masih bisa dipakai untuk penguat. Apa maksudnya ya? Kalau yang kedua tadi laisa bil qawiyyi, seorang perawi tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Dia punya kekuatan, cuma enggak sempurna, tapi bisa menyempurnakan atau disempurnakan. Paham ya? Nah, menyempurnakan maksudnya menguatkan yang lain atau dikuatkan. Mahfum insyaallah ya? Yang ketiga tadi dhaiful hadis, lemah hadisnya. Tapi tingkatannya tidak seperti yang kedua. Dan ini di bawahnya. Nah, kemudian la yutrah, tidak ditinggalkan hadisnya. Bal yu'tabar bih, bahkan apa? Dianggap atau jadikan bahan pertimbangan. Rabi'ah yang keempat yang terakhir tadi apa? Laisa biqawiyyin. Seorang perawi tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi benar-benar sudah lemah dia. Jadi enggak diterima riwayatnya, enggak diambil hadisnya.
Munkarul hadis sama, matrukul hadis sama, dhaiful hadis sama, kadzdzab juga sama tingkatannya yaitu parah tadi itu. Fa huwa la yuktab haditsuh. Orang yang seperti ini enggak ditulis hadisnya, enggak diambil hadisnya. Kata beliau, man kafara bi bid'atihi lam yahtajju bihi bil ittifaq wal muslim al fasiq. Masyaallah. Barang siapa yang orang itu telah kafir dengan sebab bid'ahnya, maka tidak bisa jadikan hujjah secara kesepakatan para ulama. Contohnya apa? Nah, bid'ah apa yang sampai kekufuran? Bid'ah Jahmiyah misalkan, atau bid'ahnya Syiah Rafidhah misalkan. Nah, maka seperti itu kalau perawinya kok parahnya seperti itu, maka tidak bisa jadikan hujjah secara apa? Ittifaq, kesepakatan para ulama. Wal muslim al fasik, seorang muslim yang fasik juga tidak bisa dijadikan hujjah karena dikhawatirkan dia berbohong. Ya enggak? Oleh karena itu Allah Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik dengan suatu kabar, maka barakallahu fikum bertabayyunlah, carilah kejelasan. Diperjelas terlebih dahulu, benar enggak kabarnya. Seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah, itu tingkatan-tingkatan lafaz al-jarh wa ta'dil. Adapun bab yang berikutnya mengenal adab-adab muhaddis yang menyampaikan hadis dan juga mengenal adab-adab orang yang mengambil hadis pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.